Mas Yuda, bisa lambaikan tangan Mas Iwan. Tiba di kota Jakarta, kami melaksanakan sholat subuh di Masjid Istiqlal serta sarapan pagi, lalu bersiap-siap untuk melakukan kunjungan industri ke Smesco. Masjid Istiqlal. Masjid ini terletak di Jakarta Pusat dan merupakan masjid terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Dirancang oleh Fredrik Silaban, masjid ini berdiri di lahan luas dan memiliki kubah utama serta menara yang tinggi. Lokasinya yang strategis di dekat Monas dan berdampingan dengan gereja katedral yang melambangkan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Smesco Indonesia. Smesco Indonesia atau Small and Medium Enterprise and Kooperatif adalah pusat layanan pemasaran dan promosi produk unggulan, UMKM, serta koperasi di bawah naungan Kementerian Koperasi dan UKM RI. Smesco didirikan pada Maret 2007 yang berlokasi di Pancoran, Jakarta Selatan dan direktur utamanya adalah Dodi Ahmad Syah Matondang. Smesco memiliki fungsi utama sebagai pusat pemasaran, promosi, dan pengembangan produk unggulan UMKM serta koperasi di Indonesia. Smesco Indonesia bertujuan mengembangkan, mempromosikan, dan meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi Indonesia agar naik kelas, mandiri, dan menembus pasar global. Smesco menyediakan jasa utama berupa infrastruktur, pelatihan, dan akses pasar yang komprehensif untuk membantu UMKM berkembang dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Visi dan misi Smesco. Hotel Sani Rosa. Hotel Sani Rosa merupakan hotel bintang 3 yang nyaman dan rindang. Berlokasi strategis di Jalan Setiabudi, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung Utara, Jawa Barat. Terkenal dengan nuansa klasik, fasilitasnya mencakup kamar berasi, kolam renang, restoran, dan masih banyak lagi. Hotel ini merupakan pilihan tepat bagi wisatawan yang mencari ketenangan namun tetap dekat dengan pusat keramaian. Kami transit di hotel ini selama 1 malam untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke tempat wisata pada esok pagi. Singkat cerita, pada keesokan paginya kami melakukan sarapan terlebih dahulu. Lalu bersiap-siap untuk check out dari hotel ini dan melanjutkan perjalanan menuju Museum Geologi. Kita lagi di Museum Geologi. Museum Geologi Bandung didirikan pada tanggal 16 Mei tahun 1929 di Kecamatan Cibenying, Kaler.
Kota Bandung, Jawa Barat merupakan pusat dokumentasi geologi terlengkap di Indonesia yang dirancang oleh arsitek Belanda Insinyur H.M. van Schouwenburg dengan gaya Art Deco. Gedung ini awalnya berfungsi sebagai laboratorium dan tempat penyimpanan hasil survei tambang. Saat ini, museum yang dikelola Badan Geologi SDM ini menyimpan ratusan ribu koleksi fosil, batuan, dan mineral yang memiliki nilai sejarah tinggi. Museum Geologi memiliki koleksi lengkap tentang sejarah bumi, evolusi makhluk hidup, mineral, batuan, serta gunung berapi, dengan ruang pamer utama seperti ruang sejarah kehidupan, ruang geologi Indonesia, dan simulasi bencana alam seperti tsunami. Bedak Marx adalah bedak tabur legendaris peninggalan era Hindia Belanda yang diproduksi oleh PT Kimia Farma. TBK dikenal aman dan efektif karena mengandung belerang sulfur. Belerang adalah unsur non-logam berbentuk kristal padat kuning cerah dan berbau khas menyengat. Gunung Tangkuban Perahu. Saya sudah sampai di Tangkuban Perahu. Gunung Tangkuban Perahu terletak di perbatasan Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Lembang, dan Kabupaten Subang, Jawa Barat. Secara vulkanis, Gunung Tangkuban Perahu terbentuk dari sisi letusan dahsyat Gunung Sunda Purba sekitar 50.000 tahun yang lalu yang menciptakan kaldera besar. Namun secara legenda terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu karena sang kuryang yang jatuh cinta pada ibunya sendiri, Dayang Sumbi. Untuk menggagalkan pernikahan, Dayang Sumbi memberi syarat membuat danau dan perahu dalam semalam. Karena gagal akibat kecurangan Dayang Sumbi, sang kuryang marah dan menendang perahu tersebut hingga terbalik, yang kemudian menjelma menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Castello. Castello yang berlokasi di Subang, Jawa Barat, adalah destinasi wisata keluarga yang mengusung konsep kastil megah bergaya Eropa dan Turki Rusia. Dikelilingi taman bunga warna-warni, tempat ini menawarkan suasana ala negeri dongeng, spot foto instagramable, udara sejuk pegunungan, dan berbagai wahana permainan keluarga. Setelah selesai berkunjung ke tempat wisata di Bandung, kami pulang ke Lampung untuk berkunjung ke Pantai Bagus Beach. Singkat cerita, kami sudah sampai di Lampung. Pantai Bagus Beach. Pantai Bagus Beach di Kalianda, Lampung Selatan, adalah destinasi populer dengan pasir putih bersih, air jernih, dan latar Gunung Rajabasa yang memukau. Terletak strategis di dekat tol Kalianda, pantai ini menawarkan suasana tenang, teduh dengan pepohonan, serta fasilitas modern seperti gazebo, sepeda listrik, dan wahana water sport